warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, yuk kita belajar sosiologi tentang globalisasi. Sebenarnya, apa sih globalisasi itu? Biar makin paham tentang fenomena yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari kita. Lewat video ini, kita akan mempelajari pengertian globalisasi dan juga contoh-contohnya. Tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, menjelaskan pengertian globalisasi. 2. Menjelaskan bentuk-bentuk globalisasi. 3. Menganalisis dampak globalisasi. Dan yang keempat, menganalisis faktor pendorong dan penghambat globalisasi. Yuk simak videonya. 1. Pengertian globalisasi. Globalisasi adalah suatu situasi di mana orang-orang di dunia atau manusia dengan manusia, kelompok dengan kelompok, negara dengan negara, saling memiliki sebuah keterkaitan satu sama lain, mengesampingkan masalah ekonomi budaya dan geografis melalui proses yang alamiah. Proses sosial yang alamiah di sini dimaksudkan hubungan yang terjadi oleh hasil perdagangan yang meluas dan menimbulkan pertukaran budaya pada saat berlangsungnya proses terhebat. 2. Menjelaskan bentuk-bentuk globalisasi. A. Globalisasi di bidang politik. Globalisasi di bidang politik yaitu proses masuknya suatu pola atau nilai-nilai yang diterima secara menyeluruh karena membawa pembaruan dan menguntungkan di bidang politik. Contohnya, seperti kerjasama politik antar negara dengan membentuk suatu organisasi internasional multilateral. B. Globalisasi di bidang ekonomi, yaitu sebuah proses yang muncul atau terjadi di saat masuknya keilmuan ekonomi pada sebuah negara dari luar. Contohnya, upah buruh atau pekerja yang ada di sebuah negara. C. Globalisasi di bidang sosial budaya, yaitu suatu proses perubahan nilai-nilai, norma, gagasan, ide, pemikiran yang sifatnya menyeluruh atau mendunia yang terjadi melalui proses interaksi dan komunikasi antar individu-individu dalam lintas batas negara yang mana proses perubahan tersebut terjadi secara intensif. Contohnya adalah adanya mode atau tren baru dari luar negeri. D. Globalisasi di bidang pendidikan. Globalisasi di bidang pendidikan yaitu proses kerjasama untuk penyelenggaraan pendidikan oleh sebuah negara di negara-negara lain karena kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Contohnya, pertukaran pelajar yang dapat menguntungkan para pelajar untuk mendapatkan ilmu dan pengalaman yang lebih banyak lagi. 3. Menganalisis dampak globalisasi. Ada banyak macam dampak-dampak dari globalisasi, yaitu dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah 1. Komunikasi yang semakin cepat dan mudah. 2. Meningkat taraf hidup dari masyarakat seperti terbukanya lapangan pekerjaan. 3. Mudahnya mendapatkan informasi dan ilmu pengetahuan. 4. Tingkat pembangunan yang semakin tinggi seperti banyaknya pembangunan mal-mal besar di kota. 5. Meningkatnya turisme dan pariwisata. 6. Meningkatnya ekonomi menjadi lebih produktif, efektif, dan efisien. Dampak negatifnya 1. Informasi yang tidak terkendali, macam berita hoak yang sudah menyebar kemana-mana. 2. Timbulnya sikap yang ala kebarat-baratan seperti remaja sekarang yang menyukai gaya Jepang, Korea, atau Amerika. 3. Munculnya sikap individualisme, contohnya seperti orang kecelakaan yang tidak segera ditolong. 4. Berkurangnya sikap solidaritas, gotong royong, kepedulian, dan kesetiakawanan. 5. Budaya bangsa akan terkikis seperti tarian adat yang sudah diubah menjadi modern. 4. Faktor-faktor pendorong dan penghambat globalisasi. Faktor-faktor pendorong globalisasi ini adalah 1. Kemajuan dalam bidang iptek seperti handphone, laptop, komputer yang sudah semakin canggih. 2. Kemajuan dalam bidang transportasi seperti munculnya mobil dan sepeda listrik, pesawat, KRL, MRT, dan kereta cepat lainnya. 3. Sistem perekonomian negara-negara yang terbuka seperti negara Indonesia yang mengekspor minyak ke negara Cina. 4. Hadirnya perdagangan bebas seperti APEC, Asia Pacific Economic Corporation.
Faktor-faktor penghambat globalisasi ini adalah 1. Masyarakat tinggal di daerah 3T, yaitu terdalam, terpelosok, dan terpencil. Sehingga apabila masyarakat kota telah mengalami dan mengetahui perubahan akibat globalisasi, mereka tidak mengerti. 2. Masyarakat masih mempertahankan sifat tradisional, seperti sebagian masyarakat yang masih mempercayai seorang dukun dan tahayul. 3. Masyarakat gaptek atau gagal iptek, artinya masyarakat tidak mau mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi. Masyarakat merasa jika teknologi akan membawa pengaruh buruk pada kehidupan. Padahal, teknologi mempermudah kegiatan masyarakat. Serta 4. Terbelakangnya pendidikan dan ilmu pengetahuan. Baiklah teman-teman, kita sudah mempelajari materi globalisasi. Yuk simak ke materi selanjutnya. Apa sih pengertian komunitas itu? Komunitas adalah kesatuan hidup manusia secara bersama-sama yang memilih untuk menempati wilayah tertentu dalam kurun waktu tertentu, sehingga hal ini mampu merujuk pada perkumpulan masyarakat yang harus mensyaratkan kehidupan bersama tanpa adanya perbedaan pandangan. Ciri-ciri komunitas. Setidaknya ada beberapa karakteristik komunitas yang ada di masyarakat, yaitu 1. Dapat diramalkan alasannya karena komunitas biasanya masyarakatnya bersifat heterogen, sehingga keaktifannya serta proyek kerjanya dapat mudah untuk dilihat berdasarkan perkembangan yang ada. 2. Bersifat inklusif. Artinya, perkembangan yang ada di masyarakat dalam komunitas tertentu tertutup bagi seseorang dengan perbedaan yang ada. Dan yang terakhir, hanya memiliki rencana dadakan dan tidak memiliki program kerja yang jelas. Bentuk komunitas. Macam-macam jenis komunitas yang ada dalam masyarakat antara lain 1. Berdasarkan hobi. Jenis komunitas yang pertama biasanya didasari pada hobi atau minat dalam masyarakat. Sifat manusia yang memiliki kecenderungan untuk melakukan apa yang disukainya memberikan dorongan untuk membentuk kesatuan. Atas dasar inilah komunitas berdasarkan hobi menjadi bagian daripada masyarakat. 2. Berdasarkan wilayah atau geografi. Jenis komunitas yang kedua didasarkan pada wilayah atau geografis yang sama. Tujuannya, komunitas ini cenderung menjalin ketertarikan masyarakat yang utuh, mulai dari kesamaan sejarah, kesamaan nasib pada masa lalu, ataupun berdasarkan pada persamaan arti budaya yang ada di wilayahnya. 3. Berdasarkan pada komuni. Bentuk lainnya dari komunitas ini didasarkan pada komuni. Komuni adalah pembentuk utama atas dasar kepentingan dan keinginan. Artinya, dalam hal ini tujuan komunitas didirikan atas dasar kepentingan di dalam organisasi sosial dalam masyarakat. 4. Subkultur. Terbentuk terakhir dari komunitas ini adalah komunitas subkultur. Artinya komunitas yang didasarkan pada kepribadian berbeda akan tetapi untuk menyatukannya memiliki kebudayaan khusus atau adat khusus yang hanya berlaku pada komunitas tersebut. Komunitas seperti ini lebih banyak terdapat dalam kelompok anak muda di kota-kota besar. Contoh komunitas. Beberapa contoh yang bisa diberikan dalam menggambar komunitas sosial ini antara lain adalah sebagai berikut. 1. Komunitas lokal. Contoh komunitas kebudayaan yang bersifat lokal, misalnya saja mengenai masyarakat yang ada di wilayah Jakarta. Mereka membentuk forum atau tempat kesatuan untuk masyarakat lokal Padang. Latar belakang ini terjadi karena mereka memiliki kesamaan geografis yang sama. 2. Komunitas tradisional. Komunitas tradisional memanglah menjadi salah satu hal yang sangat sulit ditemukan, khususnya pada karakteristik masyarakat perkotaan. Meski demikian, untuk di desa komunitas ini masih eksis. Misalnya saja ada perkumpulan yasinan bagi umat Islam yang dibentuk semata-mata sebagai proses mengamalkan ajaran agama. Nah, teman-teman, kita sudah mempelajari materi globalisasi dan komunitas. Pasti kalian sudah memahami materi tersebut dong. Jadi,
Globalisasi adalah sebuah kondisi tanpa batas karena telah mengadopsi sistem global atau menyeluruh, sehingga akan sulit dikontrol peradaannya dan perkembangannya. Oleh sebab itu, perilaku menyimpang dan segala hal yang mengakibatkan turunnya nilai moral sulit diantisipasi. Globalisasi terjadi dengan adanya interaksi yang terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, dapat juga terjadi di media, televisi, dan informasi lainnya. Dampak globalisasi terjadi pada sendi kehidupan, menjadikan rakyat Indonesia tidak lagi menunjukkan adat ketimuran. Salah satunya budaya gotong royong, berganti menjadi sikap individual dan mementingkan diri sendiri. Salah satunya untuk mencegah pengaruh negatif globalisasi kebudayaan adalah dengan memberikan benteng untuk kualitas diri seperti meningkatkan skill dan kemampuan, pemerintahan yang kuat, demokratis, dan transparansi. Dari penjelasan dapat disimpulkan bahwa komunitas itu juga hubungan sosial antar manusia di dalam kelompoknya untuk mendorong terciptanya tujuan dan keinginan secara bersama-sama. Sehingga hal ini selalu berkaitan dengan wilayah-wilayah tertentu. Manusia dari zaman tradisional sampai peradaban masa kini, istilah komunitas akan senantiasa ada di dalam kehidupan bermasyarakat.